Karena itu beruntunglah kita yang mendapatkan, yang berusaha. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha memegangi apa dan siapa, memegangi Nabi sekaligus nubuahnya, sekaligus konsepnya. Dan kita, mengapa kita meratapi, mengapa kita menangisi, mengapa kita mengekspresikan kesedihan? Bukan meratapi kematian yang dicapai oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain. Jangan salah, Al-Imam mencari kematian itu. Dia sesumber, "Lau lam yastaqim dinu Muhammadin illa biqatli, faya suyuf khudini." Kalau agama Muhammad, kakekku ini, cari tumbal, darah daging Muhammad yang paling layak untuk menjadi tebusan. Hei pedang-pedang, ambil aku. Loh, untuk apa kita tangisi? Kita ratapi. Apa yang kita ratapi? Bukan siapanya, apanya yang kita tangisi. Konsepnya yang kita tangisi. Kebenaran yang diinjak-injak itulah yang kita tangisi. Ala tarawna annal haq la yu'malu bih. Muhammad Al-Husain tidak berbicara tentang dirinya. Hak, sesuatu yang dia perjuangkan. Jangan berhenti di situ. Ala tarawna annal haq la yu'malu bih. Kebenaran tidak diperhatikan. Wal batil la yutanaha an. Kebatilan di Mekah dan Madinah cekikikan para WTS terdengar. Banatu Muhammad, putri-putri Muhammad menggelepar kehausan. Putri-putri Umayyah bermain-main di danau istana. Dan karena itu, karena apanya ini kita berjuangkan agar kita menghadapi apa, antagonisnya apa. Yazid yang ada sepanjang sejarah. Bagian dari drama dialektika perlawanan. Al-Husain yang dulu terus mengiang teriakannya, hayat minadzillah, mengiang-iang di sanubari kita, zaman demi zaman, waktu demi waktu. Dan kita, ketika kita mendapatkan spirit recharging melalui Asyura ini, kita mendapatkan semangat untuk memberikan perlawanan terhadap sistem kezaliman, terhadap Yazidisme yang ada sekarang ini. Dan jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita akhirnya secara diam-diam menjadi bagian dari Yazidisme itu. Karena itu perlu kita lawan. Kita pukul dada, jangan melihat pukul dadanya. Pukul dada ini kesiapan. Jangan tertawakan, jangan cemooh. Tidak pukul dada, tidak apa-apa. Tapi jangan mempersoalkan. Ini adalah ekspresi kesiapan untuk menyusul kafilah Al-Husain. Dan itu digambarkan. Ala tarawna annal haq la yu'malu bih wal batil la yutanaha an. Al-Husain mengatakan ketika Abu Abdullah Al-Husain meninggal, membatalkan tawafnya karena beliau dari Madinah ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Di tengah tawafnya mendengar bahwa Muslim bin Aqil terbunuh, Hani bin Urwah dibunuh. Lalu ia batalkan tawafnya. Ketika dia batalkan tawafnya, ya orang lain tetap tawaf. Hanya segelintir orang tanya-tanya, mengapa dia batalkan tawaf? Lalu Imam Husain berpidato, kalian yang tawaf ini mengelilingi tawaf sama dengan mengelilingi berhala. Aku ini Ka'bah sejati. Ka'bah yang ini hanya simbol, tidak bisa memberikan sesuatu, tidak mencerahkan, tidak bisa diikuti, tidak bisa pernah memberikan instruksi, tidak pernah membimbing. Akulah Ka'bah sejati. Kalian yang tawaf ini sama dengan mengelilingi berhala. Tak ubahnya mengelilingi Hubal. Persis zaman seperti dulu. Akulah Ka'bah sejati. Inni la aral maut illa sa'adah wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Apa yang lebih hina daripada hidup makmur di bawah kezaliman, di bawah kehinaan? Dan Al-Husain telah membuktikan bahwa kematian di jalan apa yang diperjuangkan, visi yang diperjuangkan oleh Imam Husain, yaitu menegakkan keadilan, menegakkan
agama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah harga yang tidak bisa ditawar. Meskipun banyak sahabat-sahabat yang mengatakan, Al-Husain, kamu sebaiknya tetap tinggal di sini, kamu bisa mendapatkan jaminan. Yazid, Muawiyah kepada Yazid dalam suratnya itu menjanjikan fasilitas, proyek-proyek untuk mendapatkan Baitul Mal, kesenangan. Artinya untuk dirinya dan keluarganya, it's okay. Dia mendapatkan segalanya, mendapatkan perlakuan istimewa, asal tidak memberikan perlawanan. Karena itu dalam surat Muawiyah kepada Yazid itu disebutkan ada 4 orang yang harus diwaspadai. Pertama namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Dia katakan Abdurrahman bin Abu Bakar ini orang lemah, tidak punya kepribadian. Kasih duit dia akan, anggaplah Bank Senturi kasihkan dia juga akan berhenti. Jadi kamu tidak terlalu perlu khawatir, dia akan tunduk kepadamu. Kemudian yang kedua bernama Abdullah bin Umar. Nah ini orangnya kesalih-salihan, tampilannya itu bagus, suka ngaji, pengajian, hal-hal yang bersifat keagamaan itu. Entah itu serius atau tidak, yang jelas dia punya kemampuan itu. Nah pesannya kepada Yazid, bangun majelis taklim yang banyak buat dia, suruh orang hadir dalam majelisnya, dia akan asik dengan itu dan lupa dengan urusan apakah ini benar ataukah salah, apakah penguasa ini zalim atau tidak. Jadi bangun majelis taklim yang banyak, bangunkan halaqah-halaqah tafsir buat dia akan exciting, asik, dan dia sudah merasa puas, cukup dunianya itu. Apalagi ada orang yang nunduk-nunduk jalan di hadapan dia, sudah cukup. Dan yang ketiga bernama Abdullah bin Zubair. Nah ini perlu bicara panjang sedikit. Orang ini bisa berubah jadi singa, bisa juga jadi serigala. Kalau dia serigala, dia akan makan dari sisa-sisa makananmu, dia ikut kamu. Kalau dia jadi serigala, ajak dia dalam rapat, mintai pendapat, dia asik, dan dia tidak akan mengganggu. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk memerankan dirinya sebagai singa, dia akan mengganggu kau. Nah orang ini tebas lehernya supaya tidak mengganggu kerajaan yang sudah kubangun dengan susah payah ini. Dan yang keempat, nah yang keempat ini kalau aku sebutkan namanya, aku ingat kakaknya, ingat ayahnya. Kalau aku ingat ayahnya, ingat ibunya. Kalau aku ingat ibunya, aku ingat kakeknya. Dan semuanya itu apabila aku ingat, aku pusing kepalaku. Karena semua alasan kesempurnaan ada padanya. Ia memiliki semua alasan untuk dihormati. Harus diakui, aku tidak ada apa-apanya dibanding dia. Tapi kekuasaan ini sangat aku inginkan. Apalah dayaku, dia adalah Al-Husain bin Ali. Apabila dia dengan rayuanmu mau menerima, ya perlakukan dengan baik. Tapi kalau dia tetap, dan kemungkinan besar dia akan melawanmu, sediakan sebidang tanah untuk dia dan anak keturunannya. Kubur habis tanpa terkecuali. Dan ini dalam maqatil, dalam narasi-narasi maktal yang populer, Abu Mikhnaf dan sebagainya, disebutkan bahwa memang ini adalah mandat dari Muawiyah. Muawiyah itu mandat dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah hasil konferensi luar biasa yang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga memang harus terjadi penelikungan dalam sejarah. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, tragedi Asyura bukan sekedar sebuah fragmen sepenggal, bukan hanya sebuah cerita yang kemudian tidak memiliki akar masa lalu dan masa depannya. Sejarah itu harus dilihat dari the history of yesterday dan history of tomorrow. Jangan hanya melihat sejarah hanya pada sesuatu yang berlalu, tapi sejarah yang bergulir, sehingga itu dapat direfleksikan dalam kehidupan kita. Jangan melihatnya sepenggal, lalu akhirnya kita hanya melihat sebuah episode sejarah dan akhirnya kita meratapinya hanya sebagai sebuah peristiwa historis. Ini yang akhirnya tidak malah menimbulkan spirit perjuangan. Ini yang tidak diinginkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain. Kita lihat sekarang.
Rencana penelikungan ini terjadi sejak dulu. Mulai dari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para pemimpin, para pemuka Quraisy ke sebuah bukit untuk dikenalkan kepada ajaran Islam. Ternyata Rasulullah menawarkan, adakah orang yang akan menjadi pelanjutku, yang akan memimpin setelah aku. Ketika Rasulullah mulai menawarkan itu, ternyata Rasulullah ditertawai, dicemooh. Hanya Ali bin Abi Thalib waktu itu yang menyatakan kesediaannya. Sejak saat itu terjadilah upaya penelikungan, konspirasi dan rekayasa dibuat sedemikian rupa agar usaha untuk memurnikan Islam ini tidak berjalan dengan baik. Bergulirlah secara sporadis penelikungan terhadap Rasulullah, upaya-upaya untuk menghilangkan kredibilitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika Rasulullah itu, kalau kita lihat dalam sejarah itu, banyak teguran-teguran kepada para sahabat Nabi yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Hai sahabat-sahabat Nabi, kalau kamu di rumah Nabi itu jangan duduk lama-lama, jangan berenak-enakan. Mungkin kita pernah dengar ya? Jangan sampai akhirnya Nabi itu merasa terganggu. Kalau ke rumah Nabi itu harus pakai tabir, lewat pintu rumah, jangan lewat dapur. Hal-hal yang sangat sederhana. Kalau bicara dengan istri Nabi itu jangan seperti orang mau mau seperti mau menyentuh. Harus pakai tabir. Terakhir yang lebih parah, ketika Nabi sedang berkhutbah, khutbatul Jum'ah, itu ternyata yang meninggal tiba-tiba ada seperti suara rebana gitu. Ya kalau di sini mungkin bisa dianggap seperti apa ya, ya tari-tarian atau apa di jalan gitu. Atau ada rombongan pedagang dari Syam, itu biasanya pakaian sutra apa didatangkan dari Syam. Syam itu biasanya datang dari daerah Eropa, dari Yunani, dari Italia gitu. Itu tiba-tiba rombongan yang banyak di Masjid Nabawi itu berhamburan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpidato. Pidatonya wahyu, bukan pidato kenegaraan. Pidato wahyu ditinggalkan, dan disebutkan dalam Sahih Muslim yang bertahan di masjid itu hanya 12 orang. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Manusia paling sempurna pidato. Bayangkan kalau Anda tiba-tiba meninggalkan saya pasti kecewa, mungkin tidak akan kesini lagi. Rasulullah sebab pertama bagi kehadiran alam, yang laulahu tidak ada ini, yang kalau bukan karena dia alam ini tidak tercipta. Saat berpidato ditinggalkan dan hanya 12 orang yang bertahan di situ. Karena apa? Karena ada barang dagangan yang ganjen-ganjen, mungkin mau beli baju atau apa, yang atau orang yang memang sudah kepingin hiburan, melihat hiburan-hiburan sirkus atau apa, tiba-tiba lari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya terencana untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap Rasulullah, menghilangkan kredibilitasnya. Harga diri, sampai ucapannya menjadi tidak berarti. Teriak-teriak dalam perang Uhud, hati-hati, jangan biarkan seorang komandan, itu juga tidak berarti. Orang ngobrol-ngobrol seperti tidak ada artinya. Sampai suara mereka melebihi suara Rasulullah. Terakhir, puncak dari upaya pembunuhan karakter dan penelikungan ini, hak Nabi sebagai tuan rumah diambil. Hak Nabi sebagai tuan rumah, pemilik tuan rumah itu yang memiliki otoritas untuk mengatakan ya atau tidak memerintah, itu dicabut.